itu. Selanjutnya kami juga sudah jelaskan ada rumah keluarga kurang mampu. Di sini kami beri tanda jika yang segitiga begini berarti dia memiliki jamban. Jadi perkiraan dari sini dusun 1, untuk dusun 1 rata-rata sudah memiliki jamban. Di dusun 2 alhamdulillah juga sudah banyak memiliki jamban. Dan yang di sini di dusun 3 mungkin belum semuanya yang memiliki jamban. Tapi alhamdulillah sudah ada bantuan, sudah ada yang dapat kan ibu-ibu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari peta sosial ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai rembuk, izin saya sedikit ingin memberikan tambahan dari pada rekan-rekan tadi. Untuk mukadimah saya serahkan kepada pembicara sebelumnya. Mungkin saya langsung saja, Pak. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Ilman bahwasanya alur maupun tahapan juga aturan-aturan regulasinya sudah jelas disampaikan oleh Ilman karena memang beliau ini ahlinya masalah regulasi. Mungkin saya sedikit saja menambahkan tentang kenapa sangat pentingnya kita untuk melakukan konvergensi atau kejanggalan stunting ini. Hakikatnya seperti itu. Apa sih pentingnya? Karena seolah-olah selama ini kegiatan-kegiatan stunting itu hanya sebatas kita menjalankan aturan regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian. Sebenarnya tidak seperti itu. Pentingnya pencegahan stunting ini seperti slogan yang kita lihat di depan, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul untuk menuju Indonesia yang maju. Karena Pak, majunya suatu masyarakat di desa maupun secara luas di Indonesia, yang paling penting itu adalah sumber daya manusianya. Karena bagus pun kita infrastruktur kita, bagus pun sarana dan prasarana kita, tapi sumber daya manusia kita tidak bagus, juga tidak akan bisa maju. Nah, itu yang pertama. Jadi kembali ke stunting ini, Pak. Stunting ini sebenarnya kenapa pemerintah itu sangat konsen sekali untuk melakukan penanganan stunting? Karena ini merupakan masalah. Nah, bagaimana caranya supaya kita masyarakat itu anak-anak kita itu tidak stunting. Jadi stunting itu bukan hanya sebatas kalau dibilang gagal, tidak juga, lambat perkembangannya, baik itu secara fisik maupun secara mental. Jadi stunting secara fisik mungkin bisa dilihat secara fisik bahwasannya kalau di kata Ibu Bidan itu perkembangan berat badannya dengan tingginya itu tidak sinkron atau tidak sesuai. Namun juga secara mental, artinya dari secara umur, tapi mohon maaf pemikirannya agak lambat, itu juga stunting. Satu hal lagi yang dikatakan stunting itu mungkin secara fisik dia sehat, secara pikiran dia sehat, tapi daya imunnya juga lemah, artinya anak-anak sering sakit, itu juga stunting. Ini ya Pak, sekali lagi pembagian jadi sekarang hari ini. Bagaimana caranya kita mencegah itu? Nah, makanya di sini perlu diadakannya rembuk stunting. Oh, yang nanti ini lagi rembuk stunting juga nih Pak. Apa sih seperti tadi permasalahan sudah dijelaskan oleh Ibu KPM bahwasanya permasalahannya sekian balita yang ini, sekian ibu hamil, sekian itu. Nah, tugas kita di sini adalah bagaimana ketika ibu yang hamil nanti, ketika dia melahirkan anak, sehatlah anaknya. Kemudian bayi-bayi ini
baguslah perkembangannya. Itulah tujuan kita untuk mengadakan stunting ini. Nah, makanya dari segala permasalahan yang sudah disampaikan, seperti yang disampaikan Pak Ilman tadi, harapan kita kenapa kita melibatkan seluruh masyarakat. Artinya masyarakat yang juga punya balita stunting juga diundang agar kita bisa mengerti. Karena intinya semua kita yang ada di sini nantinya bisa mensosialisasikan betapa pentingnya pencegahan stunting ini. Karena seperti yang disampaikan Bu Bidan tadi, Bu KPM tadi, ada balita yang artinya jarang ke posyandu. Arah kebijakan seperti yang disampaikan Pak Ilman, kenapa sebenarnya di tahun 2022 dan 2023 dan seterusnya itu adalah untuk mempercepat terwujudnya SDGs tadi. Sama-sama kita tahu SDGs itu banyak, ada 18 item SDGs yang salah satunya yaitu mewujudkan Indonesia yang sehat. Nah, itulah juga kenapa itu menjadi prioritas kita bersama. Makanya Rembu ini nanti mari kita gali informasi, juga gali permasalahan dan gali kebutuhannya, yang mana nanti hasil dari Rembu ini akan kita bawa ke dalam RKPDes yang selanjutnya akan dibawakan ke dalam APBDes untuk dimasukkan ke dalam anggaran APBDes di tahun 2023 nanti. Harapan kita nanti saat ini kita punya 2 posyandu ya Bu ya, dua posyandu. Nah, harapan kita nanti kita punya 3 dusun. Setidaknya masing-masing dusun ada 1 buah posyandu. Nah, itu juga artinya itu kan bisa merupakan usulan. Kemudian nanti ketika misalkan ada usulan alat timbangan kami rusak Pak gitu kan. Nah, itu kita bisa usulkan. Karena apa? Memang ada permasalahan di desa-desa lain, sebenarnya alatnya mungkin sudah tidak bagus gitu kan, jadi masuk stunting gitu kan, heran juga gitu kan. Nah, makanya di situ perlu ada istilahnya kajian pembaruan bahwasanya ini alatnya bagus atau tidak gitu kan. Tadi sudah panjang lebar dibicarakan menyangkut dengan konsep keluarga yang stunting itu sebenarnya apa. Kemudian terakhir solusi yang kita harus simpulkan secara bersama untuk menanggulangi atau menurunkan tingginya angka stunting di Lubuk Napal yang kita cintai ini. Menyangkut dengan dampak stunting di Lubuk Napal ini bukanlah sekarang yang menjadi dampak negatifnya. Ya, dampak daripada tingginya kita 30 tahun yang akan datang. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi 30 tahun. Yang intinya kita dituntut untuk mulai memperbaiki, menyiapkan sumber daya manusia itu sendiri, mulai dari keluarga kita masing-masing. Ya, ini desa ini sudah tingkat pemerintahan, tapi yang tak kalah pentingnya itu adalah mempersiapkan sumber daya manusia dimulai dari diri kita, ibu hamil, dari keluarga kita, bapak dengan ibunya, termasuk datuknya, neneknya, ya. Ini kita awali, gitu. Kita harus peduli. Kalau kita serahkan saja dengan pemerintah yang keuangannya sangat terbatas, untuk mengusul timbangan aja setahun lalu keluar. Timbangan itu ada dampak terhadap stunting itu lagi. Hanya alat ukur, dampaknya ada oleh. Tanpa timbangan pun lah nampak bisa awak tahu tuh anak stunting. Ya, anak yang memiliki berat badan yang tidak seimbang dengan usianya
kemudian berdampak terhadap daya pikir, daya ingat, kemudian perlakuan anak, itu sudah termasuk stunting. Nah, komprometer waktu do. Cuman untuk melengkapi instrumen di pos PAUD itu harus, dan tidak perlu menunggu setahun do. Lain yang punya meter di rumah bau, dia punya timbangan di rumah bau. Kalau tidak ada minta kaku. Kalau desa nggak bisa. Tapi kalau tunggu setahun baru berjalan, na'udzubillah min zalik. Itu laknat untuk apa samu. Nah, itu satu. Yang kedua, ibu-ibu apa nama tadi? Bu PM apa namanya? KPM itu, ibu posyandu itu tidak hanya setakat bekerja di posyandu sekali seminggu, sekali sebulan, sekali mulai kau ingat kok. Tugas kita terpadu, bagian dari pemerintahan desa, tidak terlepas daripada kontrol masyarakat kita itu sendiri. Dimulai dari mana? Dari kebiasaan mungkin keluarga masyarakat kita. Contohnya tadi lo betul, ketersediaan sanitasi, WC. Akhirnya lah setahun WC awak lagi bantuan dari pemerintah di luar dana DD. Lepon ibu tengok, dan nengok orang buai bodang do. Hasil daripada pembangunan WC itu lepon ibu peduli lah. Itulah bantuan untuk mengatasi stunting bagian. Gerakan stunting juga dimulai dari sanitasi itu, kesehatan. Ya, aku lo masuk tahun kedua kok. Kalau yang pertama gagal, yang kedua jangan tertunda lagi, gagal lagi. Itu juga fungsi daripada KPM. Ya, kenapa? Toilet itu mendukung kegiatan mengantisipasi stunting. Jadi tengok, minta fungsi mana ngelur. Kalau tidak tuntut. Yang dituntut itu siapa? Pelaksana kegiatan dulu, Pak Junai ketua. Lah, awak nggak pakai bahasa basi gitu. Kalau bicara kecatatan gitu, tapi apa lagi? Aku udah termasuk KPM. Lah, ibu-ibu, lihat tahu ibu jumlah warna PWC-nya tuh siapa orang? Jangan-jangan tangki lagi yang timbul di rumah. Nah, kalian lo aku bunyi lebih bahaya. Tengok itu. Lah, anak kedua kau tahu Nikola tipe berapa Pak sih? 50 unit. Kan Niko swadaya. Ada tak duit awak membantu kegiatan Niko? Jangan menyorot takdir yang nah WC. Aku tidak diolehkan oleh panitia itu sendiri gitu. Kekurangan itu tanggung jawab siapa? Supaya toilet itu bisa dimanfaatkan dan standar terpenuhi di dalam sanitasi itu sendiri. Itu dulu. Lah, untuk yang kedua kali berjalan gua. Tengok, lain dan prioritas tidak dapat usul kepada ketua ini. Atau digeser, boleh. Bapak, Pak, boleh digeser. Nah, lain orang yang tidak punya sanitasi, tidak dapat. Nah, suami kok punya sanitasi tapi tumpek. Itu kan tinggal berosi Kemudian yang ketiga, terhadap penanggulangan stunting, gerakan stunting di Lubuk Napal ini, kita sudah sepakat ya. Jangan kita harapkan dana desa itu ngeri. Ngeri dalam arti kata duit 1,6 juta kotornya. Di situ satu-satu. Ya, ada menteri nembuh kegiatan pencanangan kegiatan untuk masyarakat kita, duit itu juga yang diperobokkan macam disampaikan Sekdes tadi. Akhirnya apa? Kegiatan desa kita selalu berubah tahun ke tahun. Kenapa? Dihukum oleh program strategi nasional namanya pariwisata, pengembangan pariwisata. Nah, pariwisata itu sebetulnya
sudah memiliki ekonomi menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah, perlu objek wisata gitu. Untuk kalau kami 3 kali sehari payah. Cuma bukan kita berarti menolak program strategi nasional itu. Ya, berbagai macam cara bisa kita perdayakan, tentu dengan cara menggali potensi desa. Kalau uang 1,6 M juga kata layu. Nah, sudah itu pengadaan air bersih. Kalau ompek kali 3 kali masuk Lubuk Napal. Kalau dijumlahkan itu udah miliar, Pak. Itu upaya juga menanggulangi stunting, preventif. Tapi hasilnya apa? 0,0. Kita tak nyebut orang-orang dia. Ini salah kita mengawal semuanya. Ya, lu kocik adalah miliar. Tapi setetes air pun belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita secara menyeluruh. Nah, kok pendamping desa bertanggung jawab yuk. Ya nasi. Hah? Iya, tapi itu kan Pak menyangkut juga dengan pemberdayaan, Pak. Semua unsur, apalagi yang terlibat di dalam organisasi, ya, yang mendampingi kegiatan itu sendiri, kita wajib berperan aktif. Sebagaimana yang disampaikan oleh KPM Lubuk Napal itu, apa persoalannya? Ibu yang memiliki anak stunting tidak tertarik untuk hadir ke posyandu. Ini tanda tanya besar, Pak. Ya, apakah petugas posyandu ini menambah mempetakui ibu atau memberi harapan? Aku jadi cetak banyak awak datang susu dengan roti kita mintakan ke desa. Itu kan harapan semua tuh. Susu segolek. Kalau enggak air tajin ganti susu. Susu nilai itu. Ya. Jadi banyak alternatif, segala macam alternatif untuk melaksanakan kegiatan pemerintah itu, inilah yang disebut dengan inovasi desa. Program inovasi desa itulah. Tapi ketika orang sakit yang menaun, Pak, kami memohon kalau bisa desa itu kami minta kursi roda. Karena di dusun di RT saya itu ada yang sakit menaun tuh 2 orang. Kami mohon sekali kursi roda, karena kalau menurut kami dengan adanya kursi roda itu nanti orang ini bisa dia keluar rumah, pertama untuk berjemur, yang kedua untuk konsultasi, berbicara dengan masyarakat yang lain. Ya, cuma sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ. Cuma yang dipertanyakan itu menerima tidak bantuan lain. Jangan selalu digantung ke desa. Kalau nak kursi rodanya itu didulukan. Yang pegawai sebagai atau telabak aku buahkan dia.